Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi bertemu dengan saya Qurratul Aini, santriwati dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami. Oke sobat santri yang selalu terpatri di hati, yang insya Allah selalu happy bersama saya Qurratul Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang keutamaan masjid, tentang utamanya masjid. Jadi pada bab sebelumnya saya menerangkan pada kitab Safinah, kemudian Minah Husaniyah, dan kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai keutamaan masjid pada kitab Tangkikul Haul. Sebelum saya memulai, mari alangkah baiknya kita memberikan hadroh al-fatihah untuk para muallim kita supaya kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Shalom al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyar. Utawi bab hadi asyarah kang kaping 11 fi fadilatil masajid, iku ing dalem masalake keutamaane pira-pira masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu utawi pira-pira masjid baitu omae kullu mu'minin, omae kabeh wong mukmin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan ngucap sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitu, nalikane ningali sira kabeh ar-rajul sapa wong lanang, mulazim kang netepi mulazimu masjid kang netepi pira-pira masjid, washhadu mengko nyakseni lahu sira kabeh bil iman kelawan iman. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ndawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong takallama iku omong-omong sapa man bi kalamin kelawan omong-omongan ad-danaya dayan fil masjid ing dalem pira-pira masjid, wahbitu mengko ngeleb ahbatullah mengko ngelebu sapa Allah amlahu ing dalam amaleman arba'ina ing mongso sanatan ing mongso 40. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah, setulung malaikat, yatakarahuna iku padha ketun sapa malaikat man mutakallimina saking wong kang padha omong-omong bil masjid ing dalem masjid, bi kalamin kelawan omong-omongan al-lughawi lahan wal jur lan lacut. Oke. Jadi maksudnya itu
pada keutamaan masjid itu menerangkan bahwa tadi al-masajidu baitu kullu mu'min. Jadi masjid itu rumahnya orang-orang mukmin. Jadi siapa saja orang mukmin yang mengunjungi masjid, yang sering sholat berjamaah di masjid, itu berarti masjid tersebut sudah menjadi rumah setiap orang-orang mukmin. Jadi kita sebagai orang mukmin jangan sampai kita itu malas melaksanakan sholat jamaah ataupun hanya sekedar sholat berjamaah atau mengunjungi pengajian dan sekedar mengunjungi pengajian di masjid. Itu jangan sampai kita malas melakukannya. Karena apa? Karena masjid itu rumahnya semua orang mukmin. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ar-rajul lazimu al-masjid. Jadi seorang laki-laki menetap di masjid maka orang itu beriman. Jadi jika apabila di masjid ada seorang laki-laki yang sedang menetap ini dalam artian sedang berzikir ataupun membaca Al-Quran di dalam masjid, itu berarti orang tersebut dia orang beriman. Ada suatu kisah pada saat sahabat Rasulullah itu ada seorang laki-laki itu sedang berdiam diri di dalam masjid untuk berzikir, sampai para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapakah seorang laki-laki itu yang sedang berada di dalam masjid?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Laki-laki itu niscaya dia laki-laki yang beriman. Karena apa? Dia rela menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah." Jadi laki-laki siapa saja yang menetapkan dirinya di dalam masjid, di dalam Baitullah, di dalam rumah Allah, di dalam masjid, setiap rumah semua bagi orang mukmin, itu maka orang tersebut beriman. Kemudian hadis ketiga yaitu faqala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya. Jadi apabila jika seseorang itu membicarakan dunia di dalam masjid, maka dosanya itu akan dilebur selama 40 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita di masjid kemudian kita membicarakan dunia, contohnya ada seorang ibu-ibu ataupun kita lah sedang membicarakan tentang pacar kita ataupun suami kita di dalam masjid, ataupun membicarakan tentang harta yang sehari-hari, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu HP, entah itu apapun, entah itu uang, itu berarti Allah akan melebur dosa kita selama 40 tahun. Berarti kemungkinan besar dosa kita itu tidak akan diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena masjid rumah Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jika rumah Allah kemudian kita berbicara tentang dunia, maka dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah, dilebur dosa kita oleh Allah selama 40 tahun. Maka hindarilah membicarakan hal-hal duniawi ketika kita di masjid. Alangkah baiknya kita berikhtiar, kita berzikir kepada Allah, kita membaca Quran, kita baca tasbih kepada Allah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian hadis yang keempat yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam innal malaikah, yaitu para malaikat itu, maksud dari hadis keempat,
para malaikat itu membenci siapa saja orang-orang yang di dalam masjid itu membicarakan hal-hal yang tidak penting, apalagi pembicaraannya ini mengenai hal-hal yang dilarang oleh Allah, misal berbicara syaru, berbicara yang tidak baik, berbicara kotor, apalagi hal-hal yang tidak penting saja tidak diperbolehkan, dibenci oleh malaikat, apalagi kita berbicara tentang hal-hal yang tidak senonoh. Contohnya ketika membicarakan hal-hal yang tidak penting, contohnya kamu memberikan satu pokok pembicaraan, satu cerita kepada teman kamu tentang pacar kamu. Misal saya membicarakan tentang pacar saya kepada teman saya, itu suatu hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Maka dari itu para malaikat itu sangat membenci orang-orang yang ketika berada di dalam masjid tetapi orang tersebut membicarakan hal-hal yang tidak penting, apalagi membicarakan hal-hal atau ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i aswaquha. Maksudnya itu seala-alanya lemah itu untuk pasar, dan seala-alanya lemah itu untuk masjid itu baik. Jadi seperti ini. Ketika kita menemukan sebuah masjid, kemudian dalam masjid tersebut masih berbentuk sederhana masjidnya. Nah, kemudian pasir lemah yang kita injak itu lebih baik lemah yang kita injak di masjid daripada lemah yang kita injak di pasar. Karena apa? Karena ketika kaki kita sudah menginjak ke dalam tanah masjid, itu berarti kita sudah ada niatan, kita sudah siap untuk menghadap ke Allah. Tetapi tempat-tempat yang sekiranya tidak penting untuk kita kunjungi, contohnya seperti mal-mal, kadang kita akan lupa hal yang sebenarnya kita remehkan itu sebenarnya yang paling berharga. Kayak perintah sholat berjamaah, kita malas sekali melakukannya. Tapi kok kenapa ketika kita malah ditunjukkan kepada hal-hal yang baik? Tapi karena apa? Karena memang kita itu memang perlu iman yang sangat kuat. Kemudian ada lagi hadis ke-5. Hadis ke-5, Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadakum al-masajid. Jadi ada hadis nomor 5 ini menjelaskan jika kita masuk masjid, kita itu jangan duduk sebelum kita melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang sholat itu kita lakukan sebelum kita itu duduk di masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid, maksudnya seperti apa? Ketika kaki kita sudah menampakkan di teras masjid, sudah masuk ke dalam area masjid, itu kita jangan duduk terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita mengambil wudu, kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Karena itu lebih baik. Karena itu sholat tahiyatul masjid itu untuk mempersiapkan kita pada sholat wajib. Jadi sholat sunnah itu fungsinya sebenarnya untuk melatih kita supaya kita itu
khusyuk ketika kita menjalankan sholat wajib. Seperti itu. Memang sholat sunnah itu penyempurna bagi sholat wajib, tetapi sholat sunnah juga bisa menjadi pelatih supaya kita khusyuk ketika melaksanakan sholat wajib. Seperti itu. Kemudian hadis nomor 6. Waqala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyati min ahliha. Jadi maksudnya, jika ada orang di masjid membicarakan dunia, maka masjid itu naik ke atas. Maksudnya bukan berarti ketika kita sedang berada di dalam masjid kemudian kita membicarakan duniawi, itu tidak berarti masjidnya itu naik ke atas. Maksudnya ini ruh masjid ini tidak terima. Kenapa kok masjid tempat beribadah untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting, untuk membicarakan hal duniawi, ini masjidnya tidak terima. Masjidnya itu diangkat oleh Allah, ruh masjidnya itu diangkat oleh Allah ke atas. Karena apa? Karena tidak terima ketika kita di dalam masjid kita membicarakan hal-hal duniawi. Kemudian hadis nomor 7. Man asroja fil masajid. Jadi hadis nomor 7 ini, apabila jika kita yang memberikan penerangan kepada masjid, maka niscaya para malaikat akan meminta ampunan untuk kita kepada Allah. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita sudah datang ke masjid, kemudian kita melihat masjid itu masih dalam keadaan gelap, lampu dalam masjid itu belum dinyalakan. Nah, maka dari itu tugas kita itu memberikan penerangan pada masjid itu supaya masjid itu terang benderang. Karena apa? Karena alangkah baiknya ketika kita berada dalam suatu majelis atau dalam masjid yang sedang kita gunakan untuk mengaji atau sedang menuntut ilmu, sedang belajar, maka diwajibkan untuk segera memberikan penerangan. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita baca itu jelas, tidak dibuat pusing dalam keadaan gelap. Seperti itu. Nah, maka dari itu apabila kita segera menyalakan masjid, kemudian lampu yang di dalam masjid itu sudah memberikan penerangan pada masjid itu sehingga masjid itu terasa lebih indah, maka dari itu para malaikat akan memberikan ampunan untuk kita kepada Allah. Jadi malaikat itu meminta ampunan supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kemudian setelah kita memberikan penerangan, kita disuruh untuk menggelar atau memberikan karpet pada masjid itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam man basata. Siapa orangnya yang memberikan menggelar karpet atau sajadah dalam masjid, maka sama malaikat pun sama akan meminta ampunan untuk kita kepada Allah. Jadi biasanya dalam masjid itu ada karpet, ada sajadah untuk sudah disediakan untuk masjid itu. Maka lakukanlah segera kita menggelar untuk para sholat, untuk orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Maka dari itu malaikat menyukai kita, malaikat akan memberikan ampunan kepada kita dan menyampaikan kepada Allah untuk mengampuni
supaya dosa-dosa kita itu terampuni. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadiratan min masajid. Jadi maksudnya ketika kita sedang dalam masjid, kemudian kita melihat ada kotoran dalam masjid itu, dan kemudian kita benar-benar membersihkannya sampai benar-benar bersih, maka Allah pun akan membersihkan hati kita, Allah pun akan membersihkan dosa-dosa kita. Maka dari itu, ketika kita dalam masjid, ketika kita melihat kotoran di dalam masjid, kita jangan mengabaikannya. Karena apa? Karena itu setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, apalagi membersihkan masjid, itu hal perbuatan yang diperbolehkan, itu hal baik. Maka Allah pun sudah mengatakannya, barang siapa yang melihat kotoran kemudian membersihkannya sampai benar-benar bersih, maka Allah pun akan membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Kemudian hadis yang terakhir, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la taj'alu masajidakum kattariq. Jadi maksudnya masjid itu sebenarnya tidak boleh untuk kita berwira-wiri, untuk kita berjalan berbolak-balik dalam masjid itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Karena memang masjid itu harus suci. Coba bayangkan ketika kita sedang uzur, sedang haid, kemudian kita tidak sengaja berduduk-dudukan bersantai-santai di dalam bersantai-santai di teras atau di dalam masjid, kemudian kita tidak terasa bahwa ada darah kita yang menetes ke dalam masjid, kemudian kita tidak terasa, kita ditinggalkan begitu saja, kemudian ada orang yang menginjak darah kita, kemudian dibawa oleh sholat. Nah, apa itu yang tidak diperbolehkan. Takutnya ada najis yang tidak kita ketahui, kemudian orang lain pun ikut menginjak, orang lain pun tidak mengetahui, maka itu akan membuat sholat kita didasar. Akhirul kalam, mohon maaf karena penjelasan saya kurang tertata. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, karena di sini saya pun sama-sama belajar. Ila qamit tariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.